Halo guys, salam kenal semuanya. Nama aku Saras. Aku sekarang kuliah di Teknik Lingkungan ITB, magister, program magister. Sekarang udah masuk ke tahun kedua nih. Jadi sebenarnya aku sekarang lagi ngerjain tesis. Dan video ini juga aku bikin buat teman-teman aku yang udah bersedia mau bantuin aku ngambil data untuk penelitian tesis aku nih teman-teman. Sebelumnya makasih banyak ya guys, thank you so much sudah bersedia dikerjain dan direpotin. Intinya di sini aku akan ngejelasin apa aja yang mau kita kerjain bareng-bareng nih hari ini gitu ya. Hari ini kita mau ngerjain apa gitu. Oke. Nah, di sini mudah-mudahan kelihatan ya share screen aku. Di sini aku bakalan ngejelasin tentang penelitian tesis aku biar nanti ketika aku minta tolong kalian juga kebayang gitu tujuannya itu kemana dan ngarahnya itu kemana. Oke, sebelumnya makasih banyak udah bersedia bantuin Sarah. Semoga jadi amal jariah yang terus mengalir Higgs. Karena aku emang lagi ribet banget nih teman-teman dan bantuan kalian sangat-sangat berarti buat aku. Mantap. Nggak bisa. Nah, jadi judul tesis aku ini adalah pretreatment dan pemberikatan sampah domestik sebagai bahan bakar pada sistem gasifikasi. Studi kasus Provinsi Bali. Nah, dari kata-kata ini kalian bisa kebayang nggak kira-kira apa yang mau kita lakukan? Apakah bisa dipahami? Ngerti nggak ya? Nggak apa-apa, ntar kita bahas satu persatu ya. Jadi gini, teman-teman. Intinya, aku nanti itu akan membuat briket dari sampah nih. Briket dari sampah, briket itu sejenis bahan bakar begitu ya teman-teman. Bahan bakar dari sampah, caranya, nah ini aku bikin coba aku jelasin. Jadi dia itu dari sampah domestik ya, sampah domestik, briket dari sampah domestik. Nah sampah domestik ini tuh sampah dari kegiatan rumah tangga kita sehari-hari gitu. Jadi pertama-tama sampah kita keringkan, terus diarangkan. Nah, diarangkan itu maksudnya biar dia jadi arang gitu ya, jadi hitam. Kalau misalnya dia jadi hitam, maka nilai karbonnya itu akan lebih tinggi. Nah, kalau nilai karbonnya akan lebih tinggi, nanti akan bagus juga kalau si briket ini buat dijadikan bahan bakar seperti itu. Nah, kemudian dicacah, terus dicampur sama perekat. Nah, dicampur perekat ini kalau nanti aku akan pakainya tepung pati ya, pati atau tapioka gitu, biar dia nanti jadi padat. Terus kemudian dicetak dan akhirnya nanti akan jadi briket. Kayak gitu teman-teman. Nah, di sini yang jadi fokus utama dari penelitian aku ini adalah di bagian pengeringan itu. Pengeringan itu ya, nanti coba aku jelaskan lagi. Makanya di tesis aku tulisannya pertama-tama adalah pretreatment. Nah, balik lagi ya ke judul ini. Jadi maksud dari pretreatment ini adalah ya perlakuan awal sampah itu tadi, yakni pada proses pengeringan. Nah, aku sebenarnya akan menggunakan metode yang sudah ada. Jadi ada sebuah metode, tapi mungkin masih jarang didengar kayak gitu teman-teman. Nah, ini nama metode pengeringannya. Disebutnya sebagai metode peyemisasi. Pernah dengar nggak ya? Peyemisasi. Nah, peyemisasi ini, tapi kalau peyem tau lah ya, peyem itu apa? Tape ketan gitu ya. Tape ketan kalau orang Bandung bilangnya peyem. Nah, kenapa dia disebut peyemisasi? Karena prosesnya itu mengadopsi dari proses fermentasi yang digunakan dalam pembuatan tape ketan. Kok tape ketan? Iya sih, ya benar tape gitu. Dalam proses pembuatan tape. Jadi intinya sih fermentasi ya teman-teman, fermentasi gitu. Jadi nanti si sampah ini, nih ya sampah dimasukkan ke dalam keramba-keramba, masukkan ke dalam keramba-keramba, disiram sama bioaktivator. Bioaktivatornya ini yang akan membuat sampah itu kering dan tidak bau gitu. Jadi dia disiram. Nah, di dalam bioaktivator ini ada zat-zat atau zat aktif berupa bakteri gitu ya.
Sebenarnya metode ini yang nemuin juga salah satu dosen ITB juga, nama beliau Pak Sony Jatika. Nah, dalam prosesnya si bioaktivator ini akan membangkitkan panas gitu, memproses si sampah ini sehingga dia tidak bau dan dia akan mengering dalam waktu 10 hari. Nah, setelah kering nih, jadi itu tadi yang sampah yang dari rumah tangga kita terus dimasukin dalam keramba, terus dia disiram dengan bioaktivator, nanti dia akan jadi kering. Setelah kering, nanti dia dikeluarkan terus kemudian dicacah, dimasukkan ke dalam shredder atau ya pencacah, nanti jadi kecil-kecil gitu, terus kemudian dicampur sama tepung tapioka atau tepung pati atau perekat lainnya, nanti baru dicetak sehingga dia bisa jadi briket kayak gitu teman-teman. Nah, buat biar lebih paham lagi, di situ ada video ya, video. Nah, ini boleh banget kita tonton ya. Tapi dia itu sebenarnya yang penting cuma dari yang apa namanya? Yang sebentar aku share. Ya, itu yang penting cuma di bagian ini doang. Sebenarnya kita harus kembali lagi ke metode alam. Intinya adalah bagaimana kita bisa mengelola sampah dari tempat kita sendiri, tidak ditumpuk seperti ini di TPA. Caranya sangat mudah. Pertama, kita menyediakan box bambu 2x1x1 meter untuk kemudian bambu ini menjadi wadah untuk melakukan proses fermentasi atau polemisasi. Beda dari metode pengolahan sampah pada umumnya, seluruh sampah baik organik ataupun non-organik tidak perlu dipilah. Kemudian kita siram bioaktivator. Bioaktivator ini membuat sampah tidak berbau. Dalam waktu 3-5 hari, sampah itu akan menyusut 30%. Kemudian sudah mampu dijadikan sebagai material untuk energi. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan proses pencacahan, dilanjutkan melalui proses pelletisasi sehingga menghasilkan kalori 3.300 kilokalori per kilogram atau setara dengan batu bara muda. Jadilah pellet toast yang mampu berfungsi sebagai energi terbarukan untuk kebutuhan kompor, menjadi bahan baku energi untuk menghidupkan listrik skala desa, dan yang terpenting adalah mampu menjadi energi untuk melakukan profiling pada PLTU batubara. Kurang lebih kayak gitu untuk proses peyemisasi itu sendiri. Sebentar ya, aku coba share screen lagi. Kita balik lagi ke yang tadi. Wait a minute. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, nanti langsung aja disampaikan pas kita ketemu ya. Biar apa? Tapi dicatat dulu biar nggak lupa gitu. Jadi dicatat sekarang terus nanti sampaikan pas kita ketemu. Wait sebentar ya, sekedap. Mana nih? Nah, oke. Nih sampai di sini. Oke, setelah sampai di sini, udah nih, ya mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, tapi di judul tesis aku di sini ada tulisan studi kasus Provinsi Bali. Nah, kenapa Provinsi Bali? Karena sebenarnya ini tuh bagian dari penelitian dosen aku gitu. Dan beliau ini fokusnya di Bali penelitiannya. Jadi tadinya aku tuh akan melakukannya itu di Bali dengan sampah yang ada di Bali. Tapi karena kemarin kondisinya nggak memungkinkan buat ke Bali, kan baru sekarang aja nih ya, baru dibuka-buka. Nah, kemarin kondisi yang nggak memungkinkan di Bali, jadi akhirnya aku ganti judulnya biar bisa dilakukan di sini, di rumah gitu ya, dengan sampah di sekitar rumah. Tapi tentu saja ada hal-hal yang harus disesuaikan gitu, teman-teman. Ada hal-hal yang harus disesuaikan. Jadi komposisinya kita mengikuti komposisi sampah yang ada di Bali, gitu ceritanya. Nah, jadi komposisi sampah di Bali ini kayak gini. Jadi organik, ada beberapa tempat ya, ada beberapa data. Yang pertama itu sampah di Provinsi Bali secara keseluruhan. Itu komposisinya kayak gini sekian. Terus sampah yang di Kota Denpasarnya doang, itu komposisinya sekian. Dan sampah di TPA Sarbagita. TPA Sarbagita itu TPA regional ya, di Provinsi Bali. Jadi Sarbagita itu tuh singkatan sebenarnya. Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Nah, si TPA ini menerima sampah dari empat
kabupaten kota itu gitu. Nah, sekarang namanya TPA Suwung Sarbagita. Mungkin Sarbagita belum terlalu terdengar ya, yang terkenalnya TPA Suwung. Nah, kenapa aku milih 3 lokasi ini? Jadi akan ada 3 variasi komposisi, sebenarnya kurang lebih mirip-mirip sih ya, tapi emang berbeda gitu loh di antara mereka ini. Nah, karena pertama, aku mau tahu gitu ya, di Provinsi Bali itu, gimana kalau misalnya kita menggunakan sampah Provinsi Bali secara keseluruhan gitu. Apakah secara umum untuk mengetahui nanti hasilnya itu, secara umum di Balinya seperti apa. Nah, yang kedua, kenapa dia di Denpasar, karena, kalau kita tarik lagi ke belakang ya, kan tadi judul tesis aku itu untuk gasifikasi, pembangkit listrik tenaga sampah gasifikasi dengan menggunakan mesinnya itu gasifikasi. Nah, si pembangkit listrik tenaga sampah ini sebenarnya itu turunan dari peraturan presiden, teman-teman ya, peraturan presiden yang dia isinya itu tuh memberikan arahan gitu, memberikan arahan atau memberikan apa ya, presiden ini nih inginnya di beberapa kota di Indonesia itu punya pembangkit listrik tenaga sampah. Salah satunya tuh ada di kota Denpasar gitu. Jadi kayak disebutkan gitu ya, ada beberapa kota, ada ya banyak kotanya. Kok aku jadi lupa sih peraturan presidennya nomor berapa? Nanti ya aku kasih tahu, jadi lupa, ya ampun. Jadi di peraturan presiden ini nih mensyaratkan beberapa kota atau memberikan perintah arahan kepada beberapa daerah di Indonesia, termasuk salah satunya kota Denpasar, untuk memiliki pembangkit listrik tenaga sampah kayak gitu. Jadi ini aku ambil kota Denpasar. Nah, untuk komposisi sampah yang ketiga, komposisi sampah di TPA Sarbagita. Jadi di sini kenapa TPA Sarbagita? Karena TPA Sarbagita ini yang paling mungkin buat dilaksanakan atau dibangun si PLTSA itu. Jadi ya aku ambil lokasinya di situ gitu. Ini semua data dari penelitian dosen aku. Terima kasih banyak kepada Pak Wahyu Widiarsana atas data-datanya dan motivasi dan semangat yang telah Bapak berikan kepada saya. Nah, jadi ada tiga variasi komposisi gitu ya. Nah, si variasi komposisi ini akan dimasukkan ke dalam keramba peyemisasi yang sudah aku bikin ini. Ukurannya 80 x 80 x 80 cm, nanti kita bisa lihat bareng-bareng. Nah, dimasukin, tapi kan nggak mungkin nih kita masukinnya dalam persen-persen gitu kan. Harus dalam bentuk berat. Nah, berapa banyak sih sampah yang mau dimasukin ke dalam si kotak ini? Bisa 200 kilo, bisa berapapun sebenarnya. Kalau misalnya berdasarkan teori, itu ya berdasarkan teori atau yang sudah dilakukan di tempat-tempat. Jadi ada beberapa tempat nih yang udah melakukan peyemisasi atau fermentasi pengolahan sampah seperti yang tadi aku jelasin. Salah satunya itu ada di Kabupaten Kelungkung di Provinsi Bali yang seharusnya menjadi tempat aku ngerjain ini gitu kan. Nah, di sini aku tulis kalau berdasarkan teori dia itu 200 kg, teman-teman. Berdasarkan teori nih ya. Tapi sebenarnya aku dalam lubuk hati aku yang paling dalam atau dari pemikiran aku yang sedikit ilmu ini, 200 kilo tuh kayaknya nggak muat gitu ya. Jadi aku bikin 100 kilo, 50 kilo, dan 25 kilo, hanya berupa tebakan aja gitu. Nah, kalau misalnya, jadi ada 4 variasi berat juga di sini. Kalau misalnya aku masukin 200 kilo, bagaimana? Apakah terlalu padat? Apakah muat? Kalau 100 kilo bagaimana? Kalau 50 kilo bagaimana? Dan kalau 25 kilo bagaimana? Nah, tapi kan kita nggak mungkin tuh masukinnya persentase ya. Jadi ini udah aku breakdown lagi dengan bentuk kilogram. Jadi misalnya di sini kalau sampahnya adalah 200 kilo, berarti organiknya ini, berarti organiknya sebesar 144,4, plastiknya sekian, kertasnya sekian, organiknya. Nah, terus kalau misalnya untuk sampahnya kalau misalnya 100 kilo, beratnya sekian, 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 kalau sampahnya 50 kilo, beratnya sekian, 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 dan kalau 25 kilo, beratnya sekian, sekian, sekian. Nah, jadi teman-teman yang mau aku minta tolong ke kalian pada hari ini itu adalah hari ini kita akan memilah dan menimbang sampah berdasarkan tabel ini. Tapi yang kita kerjain cuma yang di kotak oranye aja nih, cuma satu variasi komposisi aja dulu ya. Nah, nanti jadi nanti dipilah, ditimbang, dimasukin ke keramba, kita siram pakai bioaktivator, bioaktivatornya udah ada, terus kita tutup pakai terpal, ntar dipasang termometer. Nah, udah nih, terus tunggu
sampai dengan 10 hari. Nah, tapi sebelumnya aku juga pengen minta tolong buat mempersiapkan hal-hal yang mempersiapkan hal-halnya juga gitu sebelum kita melakukan ini gitu kan. Nah, itu. Jadi, nah selanjutnya, nah udah nih tunggu 10 hari gitu kan. Nah, selanjutnya setelah 10 hari ini aku pelajarin dulu data suhunya karena setiap hari akan aku ukur suhu, pH dan kelembapan kondisi si kerambanya itu kayak gimana gitu-gitu. Mana yang paling optimal, mana yang paling bagus gitu kan dari keempat berat tadi, apakah emang yang 200 kg tuh kan dia kan padat tuh ya, akan jadi padat. Itu kondisinya akan lebih bagus atau sebenarnya semakin jarang, semakin sedikit akan lebih baik kayak gitu. Nah, nanti aku analisis dulu nih kira-kira mana yang paling bagus, yang paling baik, baru nanti kalau misalnya bagus, oke, ternyata yang paling optimal yang 50 kg. Baru yang 50 kg itu tadi, aku akan terapkan kepada variasi ini. Jadi sebenarnya ada beberapa variasi lagi, teman-teman. Ya, ini aku coba jelaskan dikit-dikit. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf kalau ngomong aku Pak Baliut. Hehehe. Nah, jadi tadi ya, ada di sini aku bikin ada 6, 1, 2, 3, 8 variasi. Yang pertama dengan 3 variasi komposisi gitu ya. Jadi tadi ada komposisi 1 berdasarkan komposisi sampah di Bali secara umum, komposisi 2 berdasarkan sampah di kota dan pasar, dan komposisi 3 berdasarkan sampah di TPA Sarbagita. Nah, ada perlakuan yang dia itu menggunakan fermentasi, yang tadi kita dimasukin ke dalam keramba gitu. Ada yang enggak juga. Nah, yang enggak ini aku mau bandingkannya sama dia pengeringan secara biasa aja gitu, kayak dijemur. Jadi pengeringan secara konvensional gitu ya, secara tradisional, dijemur doang gitu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu mana nih ya fermentasi atau pengeringan, atau sebenarnya kita tuh nggak butuh tuh metode fermentasi kayak gitu, ternyata di pengeringan dengan biasa aja hasilnya itu udah bagus gitu kan. Nah, makanya nanti kita akan buktikan gitu ya di hasil penelitian kita nanti. Nah, setelah itu aku mau cek juga ada bagaimana pengaruh dari ada atau tidaknya proses pengarangan atau karbonisasi. Pengarangan tadi dibakar ya, kayak dia diarangkan dijadikan hitam biar nanti nilai kalornya meningkat. Karena kalau kita lihat yang sudah dilakukan di Kelungkung dan di beberapa tempat yang menerapkan metode peyeumisasi itu tadi, di sana tidak ada proses pengarangan, teman-teman. Jadi setelah keluar dari bak, setelah keluar dari keramba, ya langsung aja dicacah gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat teori pembuatan briket, itu ada proses pengarangan ini gitu. Nah, nanti ini aku mau lihat apa benar sebenarnya metode ada tidaknya proses pengarangan atau karbonisasi ini tuh mempengaruhi banget gitu ya terhadap hasil akhir si briketnya gitu. Maka di sini ada 2 variasi lagi. Ada yang pakai pengarangan, ada yang tidak kayak gitu. Jadi setelah nanti kita tahu berapa kilogram sampah yang paling optimal yang bisa diproses si keramba ini, akan ada sekali lagi proses timbang dan memilah sampah itu tadi ya dengan si keramba itu, yang aku membutuhkan pertolongan kalian sekali lagi dengan menggunakan 4 keramba doang. Jadi aku punya 6. Nanti kita akan pakai 4, terus besok ini kita juga akan pakai 4 gitu. Dengan ya ini, nanti deh aku akan jelaskan lebih lanjut. Intinya kita hari ini kerjain dulu, terus 10 hari ke depan biar aku aja yang mengecek ya setiap harinya bagaimana, dan setelah 10 hari itu aku akan minta bantuan kalian lagi buat menimbang dan memilah sampah untuk mulai bikin variasinya kayak gitu teman-teman. Nanti aku kabarin lagi ya, semoga nggak kapok. Hehehe. Nah, jadi intinya nih teman-teman, setelah aku ngomong panjang lebar lagi, setelah aku tadi jelasin dikit, aku pengen cari tahu gitu ya. Dengan variasi metode dan komposisi sampah yang macam-macam tadi, yang ada dikeringkan, yang ada diarangkan, yang pakai peyeumisasi gitu. Aku pengen tahu gitu ya, mana komposisi dan variasi yang dia akan menghasilkan briket yang paling bagus kualitasnya gitu. Mana gitu kan? Yang mana gitu, yang pakai apa gitu. Nah, gitu-gitu.
Nah, buat tahu si briket ini kualitasnya bagus atau enggak, tentu saja harus ada uji sifatnya. Jadi si briket ini sifatnya kayak gimana gitu. Atau di sini namanya uji karakterisasi. Di sini itu ada SNI ya yang mensyaratkan tentang briket arang gitu kan. Nah, nanti aku akan pakai persyaratan ini dan bisa menilai, menganalisis sendiri briket yang aku hasilkan ini, yang kita hasilkan nanti itu karakteristiknya kayak gimana gitu, apakah sudah memenuhi persyaratan ini atau belum, nanti dibandingkan juga dengan briket batu bara gitu kan, apakah bagaimana gitu ya. Jadi selain di situ ada kadar airnya bagaimana, terus kadar abu, nilai kalori, terus kadar CH, ONPS dia, dan kuat tekan itu kayak bagaimana dia bisa menahan tekanan gitu ya, sekuat apa dia itu, apakah kalau diginiin aja udah bisa hancur, atau ternyata dia kayak HP Nokia gitu ya, yang bisa buat ngelempar si tikusnya langsung mati gitu. Nah, nanti akan diuji gitu si karakteristiknya. Gitu teman-teman. Jadi tujuannya itu adalah ini. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sip. Pokoknya kalau ada yang pertanyaan langsung dicatat aja, nanti disampaikan ke aku gitu ya. Wajib. Karena nanti kita akan ketemu insya Allah. Nah, udah nih kan ya, tapi aku pengennya setelah ini aku nggak langsung udah gitu aja, guys. Aku juga ada rencana buat bantu Pak Kepala Desa di daerah aku nih. Aku sekarang lokasinya di lokasi. Aku sekarang domisilinya di Klaten, Jawa Tengah, di Desa Merbung. Dan penelitian aku ini akan dilakukannya di TPS Desa Merbung, juga nggak jauh dari rumah aku. Dengan sampah-sampah dari warga sekitar, dari lokasi yang di sini gitu kan, aku sebenarnya ada rencana juga buat bantu Pak Kepala Desa aku bikin sistem pengelolaan sampah yang lebih terstruktur kayak gitu. Rencananya aku mau bantu buat menginisiasi program TPS 3R ya, kalau teman-teman ada yang belum pernah dengar, TPS 3R itu tempat pengelolaan sampah berbasis 3R, reduce, reuse, dan recycle kayak gitu. Nah, tapi ya adalah beberapa program yang masih harus dibicarakan lagi sama Pak Kades nanti. Nah, ntar siang aku mau ketemu sama beliau nih juga. Jadi mudah-mudahan pagi ini kita bisa langsung kerjain, siang udah selesai gitu ya, teman-teman. Harapan aku kalian yang bersedia bantuin aku sekarang, besok mau ikutan lagi gitu loh, buat jadi partner diskusi aku, buat realisasi yang ini gitu guys. Jadi lebih long lasting gitu lah ya, nggak cuma setelah ambil data lulus, amin, udah kelar gitu. Nah, udah sih gitu aja guys ya. Sebenarnya buat reward ya, sebenarnya aku bingung aku bisa ngasih reward apa ke kalian, tapi yang jelas tiap kali aku butuh bantuan kalian, kalian harus sarapan dan lunch bareng sama aku ya di rumah. Insya Allah pokoknya aman kalau untuk masalah makanan, hehehe. Dan reward dan reward lainnya kalian auto aku masukin ke kata pengantar deh. Aduh, tidak itu ya, tidak menjual ini rewardnya. Atau kalau kalian lagi punya produk jualan, aku endorse gratis di IG aku walaupun followersnya masih 2K. Atau pokoknya ntar kita bisa omongin deh ya. Sebenarnya aku juga bingung juga gitu kan, yang aku bisa ngasih apaan gitu, tapi bisa diatur gitu kan. Kalian mau mintanya apa dah, sok, mangga. Aku terbuka aja gitu. Intinya makasih banyak banget. Makasih banyak juga yang udah nonton, siapapun kalian di luar sana gitu ya. Kalau mau bantuin aku juga boleh. Semoga selalu diberi kesehatan dan semangat kalian ya buat menyelesaikan urusannya masing-masing. Sampai ketemu nanti. Dadah, bye-bye.